Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kaum muslimin khususnya selalu dibuat heboh dan dibuat berpolemik dengan sebuah perkara yang berulang pada setiap tahun, yaitu ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tentu kita semuanya sepakat bahwa Natal bukanlah milik kaum muslimin. Bahwa Natal adalah milik agama Nasrani. Dan kita semuanya tahu bahwa Natal adalah hari raya yang memiliki makna, hari raya dalam rangka merayakan kelahiran Sang Tuhan Yesus. Demikian berkeyakinan Nasrani. Akan tapi yang menjadi masalah adalah ketika kemudian kaum muslimin ikut-ikutan mengucapkan kalimat Selamat Natal sehingga menjadi sebuah polemik antara mereka yang membolehkan dan tidak membolehkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang muslim dia adalah seorang yang dia hidup dengan mizan, dengan timbangan. Dan tidaklah seorang muslim ketika dia berpolemik kecuali berselisih, kecuali dia akan kembalikan seluruh permasalahan kepada kitabullah Al-Quran dan kepada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara apa saja, maka kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim secara global dia telah diyakinkan oleh agamanya bahwa tidak ada agama yang hak kecuali Islam. Dan tidak akan Allah terima agama kecuali Islam. Demikianlah penegasan Allah dalam ayat yang muhkamat, Inna ad-dina indallahi al-Islam wa may yattaghi ghayra al-Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari agama, dia beragama bukan dengan Islam, sehingga dia beramal bukan dengan Islam, maka Allah tidak akan menerima amal-amal dia, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Apabila seorang muslim dia telah yakin demikian, maka seluruh agama selain Islam batil. Tentu sangat gampang. Dan dengan fitrahnya, seandainya dia tidak sombong dan angkuh, dia akan menanyakan, minta fatwa kepada hatinya. Masa boleh sih mengucapkan kalimat selamat kepada orang yang dalam kebatilan? Bukankah kita telah sepakat pula bahwa kekafiran dan kesyirikan lebih parah dibandingkan dengan pembunuhan dan perzinaan? Apakah seorang bisa menerima seandainya ada seorang anak yang dia telah dipelihara oleh ayahnya dan oleh ibunya dengan baik-baik, disayang,
dicurahkan segala kebaikan-kebaikan ayah dan ibu. Kemudian tahu-tahu si anak ini membantai kedua orang tuanya, menumpahkan darahnya. Kemudian kita mengucapkan selamat untuk Anda. Tentu tidak ada seorang yang akalnya sehat, dia akan membenarkan. Demikian juga seorang yang berzina. Perbuatan yang sangat haram. Lalu kita ucapkan pada dia, selamat Anda telah berzina. Tentu ini ucapan orang yang tidak waras. Para pemirsa, akan tapi kenapa ini semuanya bisa terjadi? Ada beberapa catatan penting yang layak untuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, bahwa segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pintu titik awalnya, atau pintu besarnya, yang mengantarkan seorang dia terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan adalah kebodohan. Sehingga semua berawal dari kebodohan. Bukankah kita telah mendapatkan pelajaran besar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an? Bagaimana Bani Israel bersama dengan Nabiullah Musa yang kemudian ketika dia melewati sebuah perkampungan musyrikin, dengan kebodohannya kemudian dia mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun." Ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan ilah. Buatkan untuk kami ilahan sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan dan berkomentar kepada permintaan Bani Israel tersebut, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian memang kaum yang bodoh. Abi Waqid Al-Laitsi, salah seorang sahabat pemula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Fathul Makkah, dan dia adalah termasuk orang di antara yang baru keluar dari kekafiran. Kemudian ketika dia diajak Nabi menghadapi suku Hawazin, maka dalam perjalanannya dia melihat orang-orang musyrikin yang memiliki pohon yang dikeramatkan, yang dijadikan sebagai tempat tabaruk mencari barakah, yang dikenal dengan istilah Dzatu Anwat. Kemudian Abu Waqid Al-Laitsi dia mengajukan permintaan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana ilahan, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Dengarkan apa kata Nabi mendengar permintaan Abu Waqid Al-Laitsi. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Sesungguhnya apa yang Anda minta merupakan tradisi orang-orang musyrikin. Perkataan Anda persis dengan perkataan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perhatikan. Dua kasus ini dan dua-duanya sedang bersama dengan Nabi. Dan kedua-duanya meminta sesuatu yang sangat bahaya dalam agama seandainya dipenuhi. Dan poin penting yang kita perhatikan, apa yang menyebabkan mereka terjatuh dalam permintaan yang sangat mungkar ini? Ini al-jahlu, ini kebodohan. Dan alangkah kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin, berapa banyak amal-amal yang menyimpang dari agama yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan dia tidak sadar itu merupakan penyimpangan.
yang semuanya ini berangkat berawal dari kebodohannya. Para pemirsa, boleh jadi Anda akan mengatakan, akan tapi di sana ada kok para intelektual, para cendekiawan, bahkan para kiai, bahkan orang katakan boleh jadi ulama syekh yang mengatakan bolehnya kita mengucapkan ucapan selamat Natal. Baik. Para pemirsa yang rahmati Allah, kita pun diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada di antara orang-orang alim, akan tapi mereka bukan alim Rabbani. Akan tapi mereka masuk dalam kelompok yang dikatakan Nabi SAW du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang mengajak, yang menyeru, yang berada di pintu-pintu jahanam. Man ajabahum ilaiha qatafuhu fiha. Barang siapa yang menyambut seruan dai-dai jahanam ini, maka akan dilemparkan pula ke dalam jahanam. Dan ini dikatakan Nabi dengan para a'immatul mudhillun, para imam-imam yang menyesatkan, yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW. Innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun. Yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku adalah munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Para ulama mengatakan bahwasanya termasuk para pemimpin yang menyesatkan yang pertama adalah umara. Tentu umara yang zalim. Pemimpin yang zalim. Umara ini pejabat pemerintahan, pemegang kekuasaan. Yang kedua ulama yang ulama yang jahat, ulama yang rusak, sehingga bimbingannya bukan mengarahkan kepada jalan yang hak. Dan yang ketiga, abid yang jahil, al-ibadah yang bodoh, sehingga orang menyangka dia saleh dan dia bertakwa, akan tapi ternyata penampilan ibadah yang dia lakukan sama sekali tidak berdasarkan dengan ilmu. Maka ini termasuk di antara al-a'immatul mudhillun, termasuk di antara para pemimpin yang menyesatkan. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini catatan yang pertama. Bahwasanya segala bentuk penyimpangan yang terjadi berawal dari kebodohan atau hasutan para pemimpin yang menyesatkan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, catatan kita, seorang muslim adalah orang yang telah diajarkan oleh agamanya bahwa kita bersikap, semua sikap yang kita lakukan merupakan cabang dari perwujudan ucapan kita yang paling pokok, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat mendasar yang merupakan syarat yang menjadi seorang muslim. Dan kalimat ini mengajarkan kepada kita rukun yang sangat pokok, la ilaha penolakan, bara'ah penafian, peniadaan, ilallah penetapan. Seorang muslim diajarkan oleh agamanya untuk memiliki sikap la, menolak, kemudian penetapan illah, penetapan, sehingga dia akan tolak segala kebatilan dalam keyakinan, kebatilan dalam ibadah, kebatilan dalam akhlak, kebatilan dalam muamalah, kebatilan dalam pemikiran. Lalu dia menetapkan dalam kehidupannya, yakni al-haq, ini persembahan yang hak, ibadah yang hak, muamalah yang hak, cara berpikir yang hak. Ini adalah kaidah besar dalam kehidupan seorang muslim. Dan kehidupan kita semuanya tegak di atas kalimat la ilaha illallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian coba kita lihat, apabila kita mengucapkan ucapan selamat Natal, ditujukan kepada siapa ucapan tersebut? Bukankah ditujukan kepada kaum Nasrani?
Dan apa itu Natal? Natal tentunya kita semuanya tahu adalah hari kelahiran Sang Yesus yang dianggap sebagai anak Tuhan. Atau bahkan Tuhan itu sendiri. Atau satu di antara 3 oknum. Ketahuilah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka dengan ucapan yang seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka dengan keyakinan yang mereka miliki. Bukankah kita telah dengar ayat Allah yang mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang 3. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Dan telah kafirlah yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan ucapan yang mereka lakukan, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara Isa ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qala alladziina min qablihim. Yudahi'una qala alladziina kafaru min qablihim. Itulah ucapan dengan mulut-mulut mereka. Ucapan yang semisal dengan ucapan orang kafir sebelum mereka. Ini ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu. Ucapan, ketahuilah, ucapan yang sangat membuat Allah murka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul jibal wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirahmani walada wala yambaghi lirahmani ayattakhida walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir langit runtuh. Dan hampir-hampir bumi terbelah. Dan hampir-hampir gunung berantakan. Disebabkan ucapan mereka yang mengatakan Allah Ar-Rahman telah mengambil anak. Dan tidak pantas sama sekali Allah Ar-Rahman mengambil anak. Dan Allah telah mensucikan dirinya dari mengambil anak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ya ada zat yang asa yang tunggal. Allah telah tempat bergantung seluruh para makhluk. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Para pemirsa, bukankah kita telah diajarkan sebuah sikap yang jelas bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuat sikap yang tegas, yang jelas, yang kita diperintahkan Allah mencontoh sikap tersebut. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatan wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh pada diri Nabiullah Ibrahim ada contoh yang terbaik buat Anda. Ini ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari seluruh apa yang kalian, kami berlepas diri dari kalian semuanya dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah jelas permusuhan dan kebencian kami kepada kalian selamanya sampai kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukankah kita telah mendapatkan pelajaran toleransi yang pernah ditawarkan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW agar Nabi menyembah sesembahannya setahun, kemudian orang Quraisy menyembah sembahnya Nabi setahun, kemudian apabila mendapatkan kebaikan mereka saling mengambil di antara keduanya. Maka turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin." Ayat yang sangat jelas, surat yang sangat jelas, perintah Allah untuk menegaskan para orang kafir
bahwasanya mereka bukan penyembah Allah dan kaum mukminin bukan penyembah sesembahnya orang kafir. Dan diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya dan agama saya. Sehingga seorang mukmin adalah orang tidak akan pernah ridha kepada kekafiran yang Allah tidak ridha kepadanya. Orang mukmin hanya ridha dengan apa yang Allah ridhai, dan Allah hanya ridha dengan tauhid. Allah ridha dengan Islam. Allah tidak ridha dengan kekafiran. Sehingga Allah pun katakan, in takfuru, seandainya kalian kafir, fa innallaha ghaniyun ankum, Allah tidak membutuhkan kalian. Allah tidak membutuhkan kalian. Dan fa innallaha la yarda li ibadil kufra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekafiran yang terjadi pada hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah ini semuanya telah menjadi jelas bagi kita bagaimana seharusnya seorang muslim dia bersikap? Akidah Anda harta yang paling mahal. Agama Anda harta yang paling mahal. Jangan Anda termasuk orang menjual agama Allah. Sebagaimana Nabi katakan akan ada zaman yang gelap, fitnah yang gelap, yang gulita, yang diantaranya akan sampai ada orang mereka yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, ada orang mereka menjual agama mereka hanya untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Maka sungguh hati-hatilah para politikus, hati-hatilah orang mereka memiliki hak berfatwa, hati-hatilah Anda orang awam, kembalikan para ulama kalian, ulama yang betul-betul membimbing Anda kepada jalan Allah yang lurus. Maka sungguh para ulama telah berfatwa, dan ulama negeri kita pun telah berfatwa, ulama dunia telah berfatwa. Maka sungguh ini menyangkut ini keselamatan akidah Anda di dunia dan di akhirat kelak. Anda dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang kita ucapkan. Sungguh boleh jadi Anda sangka ucapan Anda ringan, selamat Natal, akan tapi insya Allah sangat berat. Ya sabuna, mereka menyangka hayyinan wa indallahi, sedangkan insya Allah adalah sangat besar. Mereka sangka perkataan itu ringan, akan tapi insya Allah adalah sangat berat. Mudah-mudahan kalimat singkat ini menjadi renungan buat kita semuanya. Sesungguhnya kita memiliki harga diri, kita memiliki ciri khas tersendiri, dan kita adalah umat yang terbaik, dan kebatilan hendaklah disikapi dengan cara yang tegas. Walaupun Allah telah mengajarkan kepada kita keadilan dan muamalah yang baik, yang toleransi kita bukan toleransi murahan, akan tapi toleransi yang tegak dengan keadilan, dan toleransi yang dikawal dengan akidah yang sahihah. Kita orang yang telah diberikan ajaran terbaik oleh Allah, Islam, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita yang hak-hak, yang batil-batil, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mewujudkan yang hak dan menghindarkan yang batil, dan dihindarkan dari semua subhat-subhat kebatilan. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.